Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Bincang santai kali ini kita akan menghadirkan seorang wartawan yang sangat cantik sekali, yaitu Mbak Dewi Yuhana. Beliau adalah Timpret Malang Post. Kita akan fokus pada peran media, peran wartawan dalam memberitakan COVID-19. Langsung saja saya sapa Mbak Dewi Yuhana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nuruddin. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat. Ya. Mbak, ini langsung saja di tengah penanganan wabah COVID-19 ini kan wartawan itu kan salah satu profesi yang berat di samping medis ya, para medis, karena tidak bisa bekerja secara online di rumah. Ya, seperti dosen kan bisa bekerja di rumah, sementara wartawan kan harus mencari berita langsung di lapangan. Nah, ini seperti apa, Mbak? Bisa diceritakan? Iya, baik. Terima kasih, Mas Nuruddin. Sebelum saya menjawab, saya mau memberikan informasi sedikit tentang tadi Mas Nuruddin menyampaikan sampai di Januari 2020 kemarin, Mas. Ya. Nah, sesudah itu saya mendapatkan amanah baru sebagai Direktur Malang Post. Sebenarnya sudah mulai dari 2019 jabatan sampai Januari kemarin. Nah, ini terkait dengan kerja wartawan ya. Ya, kerja wartawan. Kerja wartawan itu benar-benar memang cukup beresiko. Makanya kami sudah melakukan antisipasi sejak awal bagaimana tentang SOP kerja mereka, terus kemudian apakah mereka ini bisa WFH ataukah bagaimana gitu. Jadi dari ketika pada saat itu, Mas, informasi pertama tentang pasien positif COVID-19 itu di Malang itu tanggal 18 Maret. Ya, tanggal 18 Maret. Tapi pada saat itu orang belum pada aware, dalam artian begini, ada ya, sekarang di Malang ada ya, setelah di Jakarta, udah gitu aja. Tapi orang masih menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, sesudah itu karena kami melihat teman-teman wartawan ini kan yang paling sering bertemu dengan narasumber. Mereka ini harus face to face segala macamnya. Nah, kita juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta bagaimana mereka bekerja ketika pasien positif di Jakarta itu sudah sangat banyak. Jadi kita belajar juga dari mereka. Maka dari itu kita membuat SOP sendiri. Yang pertama adalah wartawan ini tidak wajib datang ke kantor. Ya, jadi wartawan tidak wajib datang ke kantor. Mereka bisa mengetik dimanapun, pokoknya berita itu bisa dikirimkan ke kantor. Ya, itu khusus untuk wartawan. Terus kemudian kita sampai membuat kebijakan yang sangat ekstrim. Yang pertama ini sudah lebih dari 1 bulan, Mas. Yang pertama adalah selama ini Malang Post selalu terbit non-stop. Ya, terbit non-stop. Bahkan di tanggal merah kami tetap terbit. Ya. Tapi ketika wabah ini mulai menginvasi Malang, jadi kami putuskan ketika tanggal merah kami tidak terbit. Ya, kami tidak terbit tanggal merah. Kemudian keputusan kedua adalah biasanya setiap hari Minggu Malang Post itu terbitnya compact. Ya, jadi kalau hari biasa kan kita terbit seukuran begini. Ya, nah, kalau hari Minggu kita kan compact, jadi setengahnya. Setengah ya? Ya, itu sudah dari Agustus 2019 kita terbit compact karena waktu itu targetnya adalah kita ingin menyasar para wisatawan yang datang ke Malang. Jadi supaya dengan bentuk yang compact mereka gampang membawanya. Tapi dengan bentuk compact ini akhirnya ada konsekuensi tersendiri, yaitu halamannya menjadi lebih banyak. Jadi misalnya kalau hari-hari biasa 16 halaman, pas lagi hari Minggu menjadi 32 halaman. Nah, konsekuensinya adalah
setiap halaman ini kan pasti ada headline-nya. Ya, betul. Kalau 16 halaman, berarti headline itu kan hanya ada 16. Ya. Tapi kalau 32 halaman, berarti akan ada 32 headline. Jadi headline itu buat teman-teman semuanya, headline itu adalah berita opening atau berita yang besar. Di masing-masing halaman ini kan ada berita yang besar. Ada foto headline-nya, ada foto A. Nah, berarti itu kerja wartawan lebih susah. Karena harus menyiapkan lebih banyak berita. Maka sesudah itu, beberapa minggu kemudian, kita juga putuskan hari Minggu yang awalnya kita terbit compact, kita kembali lagi terbit dengan ukuran seperti ini. Supaya memudahkan wartawan, mereka tidak harus terlalu banyak mencari berita, karena halamannya kembali seperti semula untuk edisi Minggu. Tapi perkembangan COVID ini kan cukup apa ya Mas ya? Ini kurvanya kan masih tetap naik ya. Iya, naik. Jadi belum turun. Akhirnya kemudian kami membuat keputusan lagi, Mas Nurudin, yaitu dengan tidak terbit di hari Minggu. Ya, ini sudah mungkin edisi ke-5 atau ke edisi ke-6, kami tidak terbit di hari Minggu, supaya benar-benar memberikan space kepada wartawan, mereka agak longgar, agak bisa bernafas gitu ya. Jadi mereka ini benar-benar harus kita perhatikan, dan kita minta sama mereka, kalau berita itu benar-benar tidak penting yang mereka harus ketemu dengan narasumber face to face langsung, mereka bisa telepon, mereka bisa wawancara dengan Zoom seperti ini, mereka bisa wawancara dengan WhatsApp. Yang dulu sebelum pandemi itu haram hukumnya kan ya? Ya, harus tatap muka langsung ya. Iya, paling tidak harus ketemu gitu. Kalau sekarang jangan ketemu gitu. Gitu Mas. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lakukan. Jadi adjustment, penyesuaian dengan kondisi COVID ini, itu tadi yang untuk wartawan. Untuk kantor kami tidak menerima kunjungan lagi. Oh gitu ya? Tidak terima kunjungan ya? Tidak terima kunjungan. Terus kemudian diskusi yang Mas Nurudin biasanya hadir tiap hari Jumat, itu juga kami tiadakan. Tiadakan ya? Ya, kami tiadakan. Jadi benar-benar kita mengurangi banyak orang di kantor. Terus kemudian di depan kantor kita bikinkan keran yang baru, sama ada sabunnya, sama ada tisunya. Jadi orang masuk kantor mereka harus cuci tangan dulu, dikeringkan dulu, dan harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker mereka nggak boleh masuk kantor. Begitu. Ya. Jadi ketat. Ya, Mbak, ini di Malang ini kan yang positif kan sebetulnya trennya menaik meskipun pernah stagnan ya. Ini sebetulnya kalau dari sisi wartawan, apakah memang kesadaran masyarakat untuk himbauan agar stay di rumah itu diabaikan gitu. Kita tahu kan sebelumnya kan minggu-minggu pertama itu 2 minggu itu kan sepi begitu. Tapi begitu diumumkan bahwa ada COVID yang positif yang sembuh, kemudian masyarakat mulai meramaikan jalan-jalan lagi. Ini gimana, Mbak? Iya. Jadi masyarakat kita ini kan memang cukup reaktif ya. Jadi ketika ada pasien yang kemudian sembuh, semuanya sembuh. Jadi kami juga punya kebijakan, Mas. Sebenarnya begini, kami pengen meskipun kondisi sekarang ini kita harus waspada, tapi kita juga pengen membangun hope, ada harapan. Gitu. Jadi ketika ada pasien sembuh, kita memberikan porsi pemberitaan yang cukup besar supaya begini, jangan sampai masyarakat itu sudah kondisi begini terus kemudian mereka stres kan ya. Jadi pas lagi ada pasien sembuh, pada saat itu kita memberikan berita yang porsi cukup besar menjadi headline. Jadi pasien Kota Malang sembuh semuanya, terus kemudian disusul pasien dari Kabupaten Malang. Nah, tapi kemudian efeknya adalah masyarakat kemudian menjadi euforia. Inilah sekarang udah banyak yang sembuh, aku jalan-jalan deh gitu. Jalanan kemudian menjadi ramai sekali, dan kami juga diberitahukan sama Satgas COVID Kota Malang, ini loh gara-gara baca berita ini loh gitu. Nah, masyarakat masih begitu gitu loh. Ya betul, kita melihat begitu. Jadi begitu ada pemberitaan media bahwa ada yang positif, yang sembuh, itu kan mungkin dalam waktu yang agak singkat, mungkin begitu. Akhirnya masyarakat kan akhirnya sembrono lah, akhirnya kan mengabaikan gitu. Iya. Gitu. Makanya
Selain itu kami juga tetap memberikan apa yang namanya imbauan-imbauan tidak hanya di koran tapi juga di Instagram, di media sosial kami gitu. Jadi mulai dari awal misalnya kayak ada imbauan keluar rumah itu bagaimana sih harus pakai masker gitu ya. Atau misalnya kita sampai bikinkan baliho juga kerjasama dengan mitra, kita tulis waktu itu sekarang ini membela bangsa dan negara itu cukup kamu ada di rumah aja misalnya begitu deh. Supaya apa ya? Jadi masyarakat itu juga ada masukan-masukan terus. Ayo, pokoknya kalau keluar rumah pakai masker. Pokoknya kalau keluar rumah begini, ganti baju misalnya. Gitu. Jadi keluar rumah pas lagi balik ke rumah ganti baju dengan yang baru, kemudian cuci dan mandi segala macamnya. Kita berikan informasi-informasi berupa iklan layanan masyarakat. Berarti iklan tetap jalan ya? Tetap jalan ya? Iklan tetap jalan. Iklan tetap jalan. Alhamdulillah iklan tetap jalan, tapi ini kan semuanya berpengaruh terhadap perekonomian. Ya, betul. Ya kan? Berpengaruh terhadap perekonomian. Jadi misalnya event, terus kemudian promo-promo segala macamnya yang sebelumnya bulan ini kan bulan-bulan naik. Ya. Bulan-bulan ketika perekonomian itu lagi di peak seasonnya, gitu. Menjelang Idul Fitri, ketika hotel biasanya ada promo F&B untuk buka puasa bersama. Terus kemudian ketika mall ada juga department store ada diskon, kan nggak ada sama sekali. Jadi terus terang itu juga berpengaruh, gitu ya. Berpengaruh. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya. Yang tidak adalah iklan di dunia pendidikan juga masih ada. Terus kemudian juga kalau dari dunia bisnis, kalaupun mereka ada itu sudah bukan lagi iklan promosi, Mas, tapi menjadi lebih ke iklan branding ya. Jadi misalnya mereka memberikan bantuan, ya mereka untuk masyarakat terdampak COVID, mereka memberikan bantuan APD ke rumah sakit. Jadi seperti itu semuanya. Ya, Mbak, ini terkait dengan Malang akan menerapkan PSBB ini, kemungkinan hari Minggu. Ya. Kira-kira seperti apa juga pemberitaan itu? Apakah wartawan juga libur sebentar gitu, hanya gantian begitu pemberitakan atau gimana itu? Ya, gimana, Pak? Iya. Untuk yang tadi yang terakhir agak keputus, tapi semoga saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi untuk PSBB hari Minggu, perjalanan menuju PSBB ini kan sangat panjang sekali. Ya, betul. Ya, panjang sekali adalah dari Kota Malang pengen PSBB, terus kemudian Kota Batu awalnya mau, tapi kabupaten nggak mau. Terus kemudian menjadi mau, jadi ini tarik ulur panjang. Awalnya 2-3 hari yang lalu, Wali Kota Malang pengennya PSBB dimulai hari Sabtu besok. Tapi kemudian Bupati Malang pengen sesudah Lebaran. Ini kan belum sinkron. Tapi yang terbaru kita sudah dengan gubernur, akhirnya PSBB dimulai di hari Minggu tanggal 17 Mei sampai 30 kan ya Mas ya. Nah, sampai hari ini, peraturan wali kota tentang bagaimana teknis PSBB itu belum keluar. Jadi, apa yang kita beritakan itu adalah berita yang saat ini, jadi belum menjadi final. Belum menjadi final keputusan bagaimana PSBB. Jadi masih draft semuanya. Jadi kayak ini yang hari ini. Headline kita hari ini adalah PSBB di pasar sudah dimulai. Jadi di pasar sudah menerapkan untuk PSBB yaitu penjual, misalnya nih, saya punya bedak di nomor 1. Ya. Pas lagi hari Minggu nanti, bukan hari Minggu, mulai hari ini sudah. Hari ini yang jualan adalah pemilik bedak di angka ganjil. Berarti yang angka genap hari ini tidak jualan. Besok berarti yang jualan adalah yang pemilik bedak di angka genap. Begitu seterusnya. Nah, habis itu kemarin headline kita adalah tentang sanksi PSBB.
Salah satunya adalah ketika keluar tidak memakai masker disanksi 500.000. Terus kemudian ada beberapa sanksi administratif lain. Tapi hari ini kita diminta untuk take down postingan tadi di ini apa namanya di Instagram ya Mas ya. Jadi ini nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Kelihatan nggak ya? Jadi di Malang Post itu ada kalau kayak gini agak sedikit kelihatan. Jadi tentang teknis PSBB dan juga sanksi-sanksinya ini diminta untuk di take down dulu karena ini belum final. Oh gitu. Gitu. Jadi semoga hari ini sudah ada finalnya. Jadi sementara masyarakat ini kan masih bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih PSBB ini? Jamnya itu sampai jam berapa? Sebelum PSBB, jam buka makan itu atau tempat makan itu kan sampai jam 8 malam. Nah, ini sekarang yang terbaru jam malamnya adalah jam 9 sampai jam 4 pagi. Berarti sesudah itu kan sudah boleh buka. Gitu. Nah, terus kemudian di sini juga ada beberapa sanksi administratif. Saya bacakan sekilas ya. Ini yang kemarin di hari Kamis ini. Jadi misalnya ada sanksi sampai pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang mendapat teguran. Terus kemudian ada 200 sampai 500.000 bagi pengemudi moda transportasi maupun pengendaraan kendaraan pribadi yang melanggar misalnya. Tapi hari ini sepertinya juga hari ini hari Jumat, hari ini juga masih ada pembahasan tentang teknis PSBB di Malang Raya ini bagaimana. Jadi ini belum sampai final, sampai nanti pas lagi tanggal 17 pelaksanaannya, barulah itu nanti final. Tapi kita sebagai media, kan kita tetap harus memberitakan update-nya kan Mas ya? Ya, terus. Ya. Memberitakan. Jadi harus, betul ini Mas Iqbal, kita tetap beritakan, karena ini kemudian banyak komen yang masuk Mas Nuruddin. Ya. Sampai yang saya baca ini ada 96 komen di sini, mereka menanyakan begini, kalau sampai ada denda itu masuk ke mana? Uang denda akan digunakan apa? Iya. Gitu. Ya, betul. Jadi mungkin itu yang juga membuat Satgas Covid dan juga pemerintah berpikiran ulang lagi tentang sanksi dan juga denda ini. Tapi kita belum tahu update terbarunya. Saya belum mendapatkan update terbaru dari wartawan sampai jam 2:30 ini. Ya, Mbak Yohana, kan idealnya sebelum PSBB diterapkan, sebetulnya kan regulasinya kan sudah pasti kan sebetulnya. Harusnya kan perwal itu sudah jadi kan gitu kan, tinggal sosialisasikan ke masyarakat kan gitu. Nah itu aspek pertama. Yang kedua, misalnya carut-marutnya data terkait dengan bantuan sosial itu gimana itu dalam pengamatan teman-teman wartawan di lapangan gimana itu? Kita temukan misalnya ada data orang yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu masih masuk misalnya. Nah ini tugas Dinsos untuk verifikasi selama ini seperti apa yang itu. Belum lagi ada data yang orang yang sebetulnya dia nggak berhak, tapi di situ ada. Nah, ini. Gimana, Mbak? Ini menurut pengalaman temuan teman-teman wartawan ini? Iya. Soal peraturan, memang seharusnya ini kan sudah tinggal berapa ini? Hari Minggu, ini sudah hari Jumat. Harusnya sekarang ini kan sudah selesai semua aturannya. Jadi tinggal aturan kan, gitu. Masa aturan disosialisasikan pas lagi pelaksanaan itu kan sebenarnya di luar ini kita kan ya Mas ya. Betul. Selama ini ngapain kan gitu. Ya betul. Selama ini ngapain? Tapi ini kenyataan yang terjadi itu ya seperti ini gitu. Kenyataannya yang kita hadapin itu seperti ini gitu. Saya nggak mau komentar bagaimana tentang kenyataan ini. Terserah teman-teman semuanya yang menonton ini bagaimana komentarnya. Itu yang pertama yang soal data. Soal data ini di hampir 3 wilayah ini dari awal ketika kita memberitakan pembantuan, tapi kapan bantuan diberikan itu kan lamanya itu adalah nanti datanya masih verifikasi data terus itu. Nah ini yang kemudian di pertanyaan kami terkait dengan data. Ya baik. Ya. Iya, saya lanjutkan. Jadi itu terus sampai yang kemudian
masyarakat ini memang kemudian bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok sampai sekarang belum juga ada bantuan, itu yang masuk di kami gitu ya, khususnya di media sosial. Mana katanya kemarin mau ada bantuan, terus kemudian kayak dana khusus untuk misalnya di Kota Malang itu ada 103 miliar untuk penanganan COVID-19 ini, tapi kemudian juga masyarakat menjadi kembali bertanya-tanya lagi. Yang terbaru informasinya adalah bantuan itu dilewatkan ke tabungan masyarakat, gitu ya, ke tabungan masyarakat. Juga kemudian kemarin saya mendapatkan informasi dari teman wartawan adalah yang sudah diterima masyarakat itu yang lewat tabungan adalah dana dari Kemensos, belum yang dari pemerintah daerah. Nah, jadi kemudian ini apa sih yang membuat pemerintah daerah begitu lama? Saya kemarin membaca status teman saya yang aktif di PKK. Jadi dia bikin statusnya begini, Mas Nurudin. Ya. Ini sampai sekarang kenapa pemerintah itu susah banget mendapatkan data? Kenapa nggak melibatkan kita saja orang-orang di PKK? Ya, di PKK ini kita ini punya data, Dasawisma itu punya data tentang masyarakat. Bahkan kita tahu mana ibu-ibu yang biasanya sebenarnya mereka ini mampu, tapi kemudian saat ada bantuan seperti ini mereka berpura-pura tidak mampu. Atau mana ibu-ibu yang biasanya mereka ini sebenarnya tidak mampu, tapi demi gengsi mereka kemudian dandan supaya kelihatan kaya misalnya. Itu status teman dari PKK yang aktif di PKK. Sebenarnya ini masuk akal juga sih gitu. Kalau misalnya bisa menggandeng ibu-ibu ini kan orangnya lebih merayat menurut saya ya, dan lebih suka gosip gitu. Lebih suka gosip itu berarti data mereka ini mungkin lebih lengkap daripada wartawan. Gitu ya. Iya. Iya. Nah, tapi ya ini yang kemudian juga masih kita sering tanyakan juga bagaimana tentang pelaksanaan soal bantuan ini, Mas Nurudin. Yang sampai sekarang ya itu tadi masih belum. Kalau ditanyain, iya kita masih verifikasi data. Ini bulan apa? Bulan Mei kan ya. Yeah. Ini bulan Mei, kasus masuk Malang dari 18 Maret sampai saat ini berarti ini sudah berapa? Sudah hampir 2 bulan. Ya, 2 bulan dan belum ada, masa 2 bulan belum ada data fixnya. Yeah. Berarti mungkin mereka daya prediksinya kurang ya. Birokrasi ini daya prediksinya kurang ya. Kurang. Tidak seperti wartawan ya. Kalau wartawan kan bisa nyari informasi kan sudah kelihatan. Oh, mana yang perlu diwawancari kan sudah jelas ya. Kalau ini kayaknya lemah dari sisi itu ya. Ya, Mbak Yohana terakhir. Ya. Mungkin sebenarnya gini. Ya. Gimana, Mbak? Nggak, yang soal daya prediksi tadi. Sebenarnya, Mas, kalau saya ketemu dengan teman-teman ASN secara maksudnya personal ya. Ketika kita mendiskusikan sesuatu, mereka ini juga banyak kok yang sangat cerdas, sangat pintar-pintar ini banyak sekali. Tapi kemudian yang menurut saya yang kemudian berpengaruh terhadap mereka itu adalah birokrasi, Mas. Ya, birokrasi. Jadi birokrasinya ini yang ketika mau mengambil keputusan, mereka yang orang pintar, tapi mereka ini bukan pengambil keputusan, kan mereka nggak bisa apa-apa. Ya, jadi ini alur keputusannya gitu. Keputusannya ada di siapa? Ada yang di tingkat tertingginya bagaimana? Pembisiknya bagaimana? Yang di lingkar-lingkaran itu bagaimana? Itu yang pintar sebenarnya banyak, yang bisa melakukan prediksi banyak, yang bisa melakukan analisa banyak. Tapi mereka nggak punya kekuatan untuk membuat keputusan. Nah, itu yang kasihan sebenarnya. Itu ya. Saya bisa membayangkan bagaimana stresnya mereka. Dan saya sudah saya tahu itu dari biasanya orang itu kan suka bikin status di WhatsApp, Mas. Gitu ya. Status di WhatsApp. Saya melakukan analisa. Sebenarnya teman-teman ini sedang mengeluhkan para pimpinannya gitu ya. Tapi karena mereka ini ASN nggak bisa vulgar, jadi mereka mengemasnya menjadi kayak curhatan gitu. Iya, akhirnya nulis status ya di Facebook, di WA ya. Iya, gitu. Baik, Mbak Iwana terakhir himbauan kepada masyarakat nih ya. Wartawan kan sering di lapangan dan seterusnya memahami kondisi
kira-kira himbauan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa ketika PSBB mereka diharapkan untuk stay di rumah, untuk tinggal di rumah, untuk tidak kemana-mana. Dan kalau keluar membawa masker. Mungkin ada himbauan, Mbak. Silakan. Iya. Di masyarakat. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman semuanya, seluruh masyarakat di Malang Raya, dan juga tentunya kepada subscriber dan juga penonton dari YouTube channelnya Mas Nerudin. Ya. Jadi benar-benar harus kita itu apa ya? Saya punya prinsip itu begini, Mas, kalimatnya. Saya jaga kamu, kamu jaga saya, kita saling menjaga. Jadi ketika kita menggunakan masker, saya menjaga diri saya sendiri. Ya, dia juga menjaga dirinya. Jadi dengan saya menjaga diri saya, berarti saya menjaga diri dia. Jadi kita saling menjaga. Gitu. Jadi kita nggak menjadi orang yang egois. Ini kan hanya sepele sekali dengan menggunakan masker. Saya tadi copot masker saya karena kita ini kan ngobrolnya berjauhan ya. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah benar-benar jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan sangat penting banget. Tidak ada keperluan yang sangat penting banget, nggak usah keluar rumah. Jadi kita benar-benar yang bisa harus stay di dalam rumah, itu saja. Tapi selama beberapa hari kemarin, saya ini kan berkeliling memberikan program bantuan untuk santri peduli ya Mas ya, ke beberapa masjid di Malang Raya. Nah, ketika saya sholat, di beberapa masjid yang ada di perumahan atau di agak pelosok gitu, mereka masih tetap salaman gitu. Saya mau menolak salaman itu bagaimana ya? Ini kayaknya mereka nggak ngerti gitu. Gitu. Terus tidak ada jarak juga gitu. Tidak ada jarak antara ketika sholat tersebut. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tugas dari warga yang ngerti di daerah tersebut supaya memberitahukan kepada warga yang lainnya, kepada tetangganya. Nggak boleh egois tentang informasi ini, Mas. Ya, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah bagi masyarakat yang punya anggota keluarga dengan usia misalnya 60 tahun ke atas, benar-benar ini dijaga. Ya, dijaga jangan sampai mereka keluar. Terus kemudian pikirkan orang tua kita yang sepuh itu, ketika Anda baru saja keluar rumah, jangan lupa untuk cuci tangan, jangan lupa untuk segera ganti baju, terus kemudian mencuci dan mengganti baju yang baru ketika kita mau berinteraksi dengan orang di rumah kita. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita ini carrier, jangan-jangan kita ini sebenarnya adalah orang positif yang tanpa gejala. Dan kita bisa menularkan. Jadi kita menjaga, gitu, menjaga diri kita. Kita menjaga diri kita, kamu menjaga diriku, kita saling menjaga, gitu. Itu Mas, himbauan kami kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Dewi Yohana yang berkenan bincang santai di channel saya meskipun secara online. Selamat bertugas, Mbak. Sekarang sudah tidak lagi jadi pimpret tadi ya, sudah menjadi wartawan senior ya. Ya, Pak? Ya. Iya. Nggak enak ada kata seniornya itu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih saya kira Mbak Dewana. Sekali lagi, terima kasih. So, sekalian, demikian tadi bincang santai kita bersama Dewi Yohana, wartawan senior Malang Post. Sampai ketemu lagi di bincang santai berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.